Pak Agus, izin ya. Dengan Pak Ketua dulu. Bang siapa tadi? Nasir. Nasir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore. Jadi hari ini kita memang patut berbangga ya Bang ya. Sumsel di kehadiran Ketua Umum JMS ini. Jaringan Media Siber Indonesia, ya kan? Jadi memang di tengah situasi senjakala media cetak, barangkali memang kondisi permediaan ini memang tantangannya sangat berat ya Bang ya, barangkali ya. Nah, seperti apa Bang kira-kira gambaran supaya masyarakat tahu kondisi permediaan sekarang itu? Ya, jadi yang pertama kan kita memang sedang berada di sebuah era yang baru di mana partisipasi publik dalam proses produksi informasi itu terbuka lebar. Oh ya. Ya, sekarang ini siapapun itu jadi produsen informasi kan? Iya, ya. Melewati atau menggunakan berbagai macam akun media sosial. Media sosial. Nah, ini tantangan yang saya pikir berat sekali bagi media. Kuncinya hanya satu. Ya. Kalau pengelola media itu memastikan, ya, pengelola media massa nih, bukan media sosial. Pengelola media massa memastikan bahwa karya jurnalistik yang mereka hasilkan memang terpercaya dan dapat diandalkan, produktif, konstruktif gitu ya. Hanya itu yang bisa mencegah. Kalau tidak ya orang, kasihan publik nanti bisa menganggap bahwa apapun yang keluar dari gadget itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini persoalannya. Iya. Makanya organisasi seperti JMSI dan yang lain-lain nih, termasuk yang AMSI, saya kenal banyak kawan-kawan pengelola AMSI juga, berdiri niatnya adalah untuk membantu kita semua pelaku media, yang sebagian besar adalah wartawan-wartawan kan, gitu Bang. Ya, artinya memang ketika wartawan itu mencari berita, maka yang perlu diamankan itu kan bukan hanya masyarakat, wartawan juga begitu harus, karena makanya wartawan juga harus profesional gitu makanya. Tadi itu, jadi teknologi ini memang berkah buat kita, tapi kalau kita tidak bijaksana, ya kita bisa seperti ayam mati di lumbung padi, ya kan? Makanya kata kuncinya ya kita wartawannya harus kompeten. Kemudian perusahaan medianya juga harus sehat. Nah, harus punya modal Bang. Jangan pun modalnya cuma hanya bikin badan hukum gitu. Betul, itu penting tuh. Itu penting. Iya. Trust lah dibangun, ya jadi, kan? Mitra-mitra kan juga suka kalau misalnya kita adalah lembaga yang bisa diandalkan, ya, punya kualitas produk jurnalistik yang baik kan gitu. Tapi kalau tidak kan nggak ada yang mau bermitra dengan kita. Tidak mau membacanya juga, tidak mau pasang iklan gitu kan. Karena apalagi walaupun di media online itu memang dia agak minimal modal, tetapi tentu BIP-nya juga akan panjang gitu. Kalau memang profesional, karena wartawan juga harus digaji Bang. Betul ya dong. Itu salah satu syarat kan. Hubungan industrial kan harus jelas ya. Jadi Dewan Pers kan juga meminta salah satu syarat menjadi perusahaan media yang terverifikasi di Dewan Pers adalah hubungan industrial yang sehat. Jelas tuh penggajiannya ya. Karena kalau tidak begitu nanti dalam tanda petik narasumber yang gaji kita punya wartawan itu berbahaya. Jadi persoalan juga. Dia terikat dengan narasumber berarti. Persoalan gitu. Juga. Itulah kira-kira. Jadi ini memang pekerjaan yang mulia walaupun tidak mudah ya. Insya Allah lah sama-sama kita kerjakan Bang. Ya, artinya kalau di JMSI akan berusaha menghimpun media-media, pemilik media yang memang bertanggung jawab, yang punya komitmen tinggi, akan supaya berita yang disajikan pun juga nanti akan ada implikasinya nih. Betul. Wartawannya sehat, perusahaannya juga sehat, ya, beritanya juga tentu akan lahir berita-berita yang berkualitas gitu. Maka saya tadi mohon maaf tuh, saya menggunakan kata istilah membina itu membina. Rupanya Pak Gub juga minta maaf, ya kan? Mengedukasi. Jadi itulah kira-kira yang kita kerjakan ini. Artinya tapi membina dan edukasi yang tidak membelenggu tadi bahasa Pak Gubernur tadi ya. Iya. Nah, kalau sebenarnya di kondisi ini bagi media itu sebenarnya medsos itu apakah dia merupakan saingan atau gimana sih sekarang kondisinya? Kalau saya kan melihatnya media sosial, media massa berbasis internet yang sama-sama menggunakan platform digital itu sifatnya komplementer. Kalau menurut saya saling melengkapi. Substitusi ya gitu. Iya. Nah, yang penting sekarang tinggal publik memang harus punya kemampuan literasi juga untuk tidak dengan cepat menganggap satu informasi itu benar gitu ya. Nah, di sini masalahnya tantangan bagi pembaca. Jadi yang harus sehat ini pengelola media massa,
juga pembaca. Pembaca. Ya. Jadi kalau kita bicara soal membina dan literasi tadi, semua pihak Iya. harus dibina dan harus diliterasi. Iya, gitu. karena kan sayang kalau mau dibinasakan semua Oh gitu kan. jangan. Justru kita bikin ini supaya tidak terjadi itu. Iya, apalagi kalau berita itu kalau hanya sebatas pembaca, stop kan juga tidak berdampak luas negatifnya kalau dia hoax kan. Tapi Iya. kalau dia kemudian dibagikan lagi itu akan semakin luas. Iya. Iya. Iya, memang ini tadi itulah istilahnya tuh. Orang nih kadang-kadang kalau tidak ikut bicara dianggap tidak up to date. Ya, Ya, tidak update ya. tidak update. Ketinggalan zaman. Iya. Jadi orang kadang-kadang, waduh ini orang sedang ngomong A nih, gue ngomong Iya. juga gitu. Iya. Itu persoalan tuh. Ya, tantangan kita semua bang. Oke. Gimana Pan? Bang, pesannya, closingnya untuk media atau wartawan atau perusahaan media kira-kira? Untuk wartawan jelas ya, Ya. kita semua harus sama-sama meningkatkan profesionalisme kita lah sebagai wartawan. Ya. Karya kita harus kita uji sebelum diuji oleh pembaca. Membaca. Nah, kalau untuk perusahaan media, ya tadi itu. Yang pertama, dia harus memastikan bahwa karya jurnalistiknya itu memang karya jurnalistik yang sehat ya, yang profesional, yang ikut pada aturan main, kode etik jurnalistik dan seterusnya. Dan yang kedua, ya bekerja keras lah supaya bisa menjadi sandaran hidup bagi karyawan. Nah, itu penting tuh. Ya. Gitu. Bagi pemerintah gimana itu? Bagi pemerintah, ya tadi saya kutip aja kata-kata Pak Gubernur Sumatera Selatan. Iya. Kita ini mitra positif dan mitra konstruktif Ya. ya gitu. Oke, saya kira Saya kayak gitu. dengan lahirnya JMSI kemudian tumbuh dan berkembang yang hampir di semua provinsi Bang ya. Insya Allah sudah di 29 Sudah 29 provinsi. provinsi kita berharap maka nanti negara kita akan semakin maju ditunjang oleh informasi yang juga memang ikut Betul. maju dan sehat. Insya Allah bang. Ya, demikian perbincangan singkat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa di subscribe nih channel. Ya, MN Puadi DWP. Iya dong, di subscribe ya, Oke, dibantu. Bang. Oke, Mantap, Bang. mantap.